Saya, sebentar. Saya ingin nunjukin pada Bapak Ibu. Ya, self declare itu kira-kira isiannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah isiannya kira, ah, sorry. Nah, isiannya kira-kira seperti ini. Ya Bapak Ibu. Jadi ada asetnya, ada datanya, data awal, data apa koperasi dan lain sebagainya. Saya nggak boleh karena ini data ada isinya, nggak boleh saya tunjukkan. Ya Bapak Ibu. Tapi kira-kira nama koperasi, kemudian Bapak Ibu bisa isinya adalah alamat, email dan seterusnya. Yang tadi sudah didaftarkan itu muncul dengan sendirinya. Uh, nah selanjutnya Bapak Ibu bisa isi dari laporan keuangan. Nah, isian-isian ini cenderung salah. Padahal mengisi barang yang gampang, ini ternyata isiannya banyak yang salah, Bapak Ibu. Contoh, contoh koperasi inilah, Bapak Ibu. Ya, saya cuma takut ini sampai kelihatan. Bingung saya sebentar. Paling tidak, Bapak Ibu bisa lihat ini asetnya koperasi ini agak besar. Misalnya, sebentar, saya bisa nggak ya? Dikit. Nah, oke. Nah, udah. Misalnya ini, asetnya 1,8. Benar ya, Bapak Ibu? Asetnya 1,8. Coba kita lihat nilai aset 1,8. Aset itu kan sama aja dengan penjumlahan dari modal sendiri. Modal sendirinya berapa? 230. Modal penyertaannya berapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat, hanya 37. Modal pinjamannya berapa? 36. Berarti totalnya, lo sisanya sekian triliun kemana ini? Bisa diikuti nih Bapak Ibu. Nah ini menunjukkan isian ini tidak akurat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Memvalidasinya bukan hal yang sulit, cuma untuk melihat kecocokan satu dengan yang lain. Nah, ini isian-isian ini banyak apakah tidak paham ataukah ada problem-problem ya, Pak. Nah, jadi kalau saya lihat kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi yang lain ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya simpanan pokok nanti dibagi dengan jumlah anggota, klop nggak dengan nilai nilai simpanan per anggota, jadi aman. Klop itu indikasi adanya calon anggota yang diakuin sebagai anggota. Bisa diikutin Bapak Ibu? Misalnya begini, anggotanya 100, anggotanya 100. Simpanan pokoknya misalnya 1000, kan jumlahnya jadi 100.000, benar kan? Kalau kemudian nilainya menjadi 90, berarti kan ada anggota yang belum menyetor simpanan pokok, benar nggak? Berarti itu bukan anggota, masih calon anggota. Atau kalau lebih itu juga mungkin jadi nggak jelas itu. Kebanyakan adalah banyak koperasi, kemudian anggota yang lain-lain diaku-akukan aja, tapi tidak jelas, tidak penuh juga. Faktanya seperti itu. Kemudian hal yang lain lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat, nah ini cara kita memvalidasi cuma gampang. Yang pertama tadi validasi Bapak Ibu, yang perlu dilakukan adalah lengkap enggak. Lengkap itu artinya semua item ini ada isiannya tidak ya? Tidak selalu semua baris harus diisi ya Bapak Ibu. Yang logis untuk koperasi Bapak Ibu ada isiannya enggak? Tapi tidak mungkin setiap nomor dibikin yang ada di sini tidak ada isiannya. Pasti ada isiannya. Nomor 7 pasti ada isiannya. Nomor 8 pasti ada isiannya. Kalau itu tidak ada isiannya, misalnya nomor 7, nomor 8, itu berarti saya yakin itu bukan koperasi, itu kelompok arisan. Hari ini dikumpulkan duitnya, hari ini juga harus di uang terkumpul langsung kemudian dipinjamkan seluruhnya. Ya, namanya bukan simpan pinjam, namanya itu kelompok arisan. Benar kan Bapak Ibu? Ya, kalau sampai seperti itu. Kalau enggak pasti ada isinya Bapak Ibu dan itu harus kelogisan, harus logis. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian hal yang lain lagi, contoh yang banyak lagi orang tidak mengisi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat self declare Bapak Ibu. 7D. Butir 7D. Rata-rata butir 7 pada tidak diisi oleh koperasi karena ada kriteria bahwa
Kalau utangnya lebih dari 40%, maka dianggap itu open loop. Kan begitu ketakutan itu. Sehingga supaya nggak masuk open loop, nggak usah diisi aja itu utang. Gitu kan Bapak Ibu? Rata-rata itu yang terjadi. Butir 7 banyak yang kosong. Contohnya apa? 7D. 7D itu isinya minimal sama dengan 3A dan 3C. Saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Ini ada 3A. Mana? Waduh, ya. Hah? Ya, sudah kalau gitu. Saya coba gitu. Coba saya kali ke ini, coba sebentar, Pak. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, ini stop dulu sebentar. Ya, jadi kira-kira begini. Saya takut karena ada nanti menggunakan case nanti supaya kita kita lihat yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, jadi kira-kira gini, Bapak Ibu lihat menggunakan self declare Bapak Ibu aja, ya. Coba Bapak Ibu lihat pertama, lengkap atau tidak. Lengkap itu biasanya ada nggak lampirannya. Semua item ada isiannya tidak. Contohnya 7D itu isiannya itu biasanya kosong. Padahal 7D itu harusnya isiannya minimal besarnya sama dengan 3A dan 3C. Kalau besarnya 7D itu lebih kecil daripada 3A, 3C, pasti salahnya, pasti tidak akuratnya, pasti tidak lengkap. Kalau tidak ada isinya, pasti tidak lengkap. Simpan pinjam pasti adalah sumber pembiayaan utamanya ya dari anggota. Benar kan Bapak Ibu? Kalau itu tidak diisi, ya jadi problem. Berarti isian Bapak Ibu belum lengkap dan belum akurat. Bisa diikuti ya Bapak Ibu? Langkah berikutnya. Nah, ini jadi semua booster sudah diisi. Misalnya, oh, kemudian berikutnya yang dilihat apa? Keakuratan. Jadi kita validasi itu cuma untuk melihat begini Bapak Ibu, apakah isian pernyataan mandiri yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah lengkap enggak? Sudah akurat enggak? Sudah benar tidak? Lengkap, dilihat ada dokumen lampirannya, isiannya semuanya lengkap, akurat, isiannya satu dengan yang lain wajar, cocok, gitu loh Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh kalau Bapak Ibu lihat, misalnya 2A tadi, aset, harusnya jumlahnya sama dengan 2B ditambah 2C ditambah 2D, benar kan? Undang-Undang 25 kan bilangnya adalah modal ekuitas disebutnya modal sendiri. Kemudian ada modal penyertaan. Benar kan Pak? Ada modal pinjaman. Pinjaman itu kan utang. Seluruh utangnya koperasi. 2D itu minimal besarnya sama dengan yang ada di butir 7. Angkanya harus lebih besar daripada yang 3F. Kalau itu tidak, berarti isian Bapak Ibu tidak akurat. Bisa diikutin ya Bapak Ibu? Yang dinas nanti bisa ngetes dengan cara begitu. Kemudian kalau ini sudah, bisa juga, oh butir 8, penempatan dana. Dana yang ditempatkan di butir 8, itu harus jumlahnya harusnya sama Pak. 2N, modalnya simpan pinjam, ditambah dengan simpanan, ditambah dengan pinjaman dari bank, 7A, atau 7B, 7C, itu dari obligasi, dikurangi dengan pinjaman yang ada di 5F. Kalau itu jumlahnya tidak mendekati apa yang ada di 8, isian Bapak di jumlah yang di 8 ada sesuatu yang enggak Bapak Ibu tidak pas di isian Bapak Ibu. Ini dinas harusnya langsung warningnya apa, sinyalnya, antenanya keluar, ini ada apa ya, itu ditanya. Itu yang disebut dengan
validasi on desk. Bisa di